sudah 30.000, padahal sebagai yang mau kita buat kita harus terima laporan, dikirim. Coba bisa habis. Perasaan kemarin kita ada kutip iuran cukup besar loh. Kita kutip iuran 100.000 per orang. Nah, itu dia aku juga bingung. Kemarin uangnya dipakai untuk beli bahan kami itu, terus buat konsumsi kerja kelompok. Sekarang pas mau puncak pengeluaran, kita malah kosong. Jadi ya guys, pasti kalian tidak pernah memakai manajemen kas ya. Makanya kan kalian berpikir uang kalian itu cukup bisa beli apa aja, tanpa kalian harus memikirkan bukan kalian pikir bulannya. Berarti kan bukan sebagai usaha aja. Kita kan cuma sebatas kelompok mahasiswa biasa. Justru itu kita harus membiasakan manajemen kita dan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bisa membedakan mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita gitu. Caranya biar kalian tidak mencos dan tidak kekurangan di tiap bulannya. Nah, pertama itu kalian harus menulis anggaran awalnya. Di bulan April, anggaran awal aku itu 1.500.000. Nah, kalian harus catat nih kebutuhan kalian seperti makan, tabungan, transportasi, internet, keperluan kuliah, dan sisanya itu tuh untuk hiburan kalian. Apalagi kalian ini suka belanja-belanja kan, pasti ini sih. Oh iya, kemarin kita main beli aja tanpa pikiran. Nah, yang kedua, kalian harus catat pengeluaran kalian. Sekecil apapun itu kalian harus catat. Jadi kalian tahu pengeluaran kalian itu tiap bulannya berapa. Lalu kalian harus jumlahkan. Jadi sisa dari kebutuhan kalian itu bisa kalian masukkan ke tabungan kalian. Jadi tabungan kalian itu bertambah. Jadi tidak boncos begitu. Dan satu lagi nih, kalian harus taruh ke Excel. Karena di Excel itu tuh untuk pertinggalan kita, dia nggak bakal hilang begitu. Aku sih gitu ya. Pesan kemarin lo modelnya lupa aku taruh mana, terus nggak aku catat juga. Nah, itu dia salahnya. Makanya lain kali kita harus bedain kebutuhan dan keinginan kita. Nah, sekarang ini kebutuhan kalian udah nggak ada kan? Kalian mau nge-print, udah nggak ada uangnya, pasti kepakai untuk keinginan kalian kan. Itu lain kali nggak begitu ya. Untung banget kemarin bisa ambil alih manajemen kas keuangan kita, jadi teratur, terus bisa selesai tepat waktu, jilid laporan kita selesai, bahkan kita ada uang kas lebih untuk merayakan yang terus kita selesai. Ya kan Mbak, ternyata manajemen kas itu nggak seribet itu dan penting kali untuk kita. Nah, buat teman-teman yang lain, khususnya anak kas nih, manajemen kas itu sangat penting ya, bukan cuma teori saja, tetapi kalian bisa terapin ke berbagai organisasi kalian, petugas kelompok kalian, bahkan untuk diri kita sendiri, kehidupan sehari-hari. Karena mengelola kas dengan bijak itu adalah kunci suksesnya sebuah proyek. Dapat kita simpulkan dari video tersebut yaitu manajemen kas pada dasarnya bukan sekedar teori untuk perusahaan besar, melainkan seni merancang, mencatat, mengendalikan perputaran uang tunai agar dana selalu siap saat kita butuhkan. Banyak proyek kelompok atau usaha mahasiswa mengalami krisis bukan karena kekurangan dana di awal, melainkan akibat salah mengatur prioritas dan menunda pencatatan. Melalui pengelolaan kas yang bijak seperti menyusun anggaran total di awal, mendokumentasikan setiap nota, serta mendahulukan kebutuhan utama dibanding pengeluaran pendukung. Dengan menerapkan teori tersebut, kita dapat mencegah kebocoran dana, iuran atau omset yang besar. Tidak menjamin keberhasilan jika tidak diimbangi dengan manajemen kas atau sering disebut dengan cash flow yang sehat agar aktivitas operasional tidak berhenti di tengah jalan.